Shalom adik-adik di rumah, sudah siap untuk beribadah sekolah minggu? Sebelum kita mulai, mari kita perhatikan panduan beribadah berikut ini. Yang pertama, berpakaian rapilah seperti saat beribadah di dalam gereja. Siapkanlah Alkitab kalian karena semua firman yang akan kita dengarkan terambil dari dalam Alkitab. Ajaklah orang tua kalian untuk beribadah bersama-sama. Dan yang terakhir, beribadahlah dengan bersungguh-sungguh, duduk dengan tenang, jangan bermain, jangan sambil makan, dan jangan sambil berbaring. Karena ibadah itu harus kita laksanakan dengan penuh rasa hormat. Selamat beribadah. Hari ini harinya Tuhan. Shalom, selamat pagi. Hai adik-adik yang ada di rumah, apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Ya, kakak berharap kita semua dalam keadaan baik. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kita diberi waktu pagi ini untuk beribadah. Dan kita percaya Yesus memanggil kita untuk datang pagi ini beribadah. Ayo, mari berdiri, kita menyanyikan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita berada di sini. Salam juga. Nah, adik-adik, saat ini kita berada dalam masa pandemi, di mana kita harus melakukan kebiasaan-kebiasaan yang sangat berbeda dari sebelumnya. Nah, kira-kira kebiasaan baru itu apa ya? Kakak Nelly? Iya kakak. Kakak Ita ingin bertanya, Iya. kebiasaan yang baru itu apa, Kak? Kebiasaan yang baru tidak bersalaman saat bertemu dengan siapapun. Kemudian sering mencuci tangan pakai sabun. Wajib pakai masker saat berada di luar rumah dan tetap jaga jarak. Kasih Kakak Nelly. Iya kakak. Nah, hal-hal itu adalah saran-saran yang dianjurkan oleh pemerintah untuk dapat kita lakukan agar terhindar dari virus corona. Dan pemerintah adalah wakil Allah. Mereka dipilih oleh Allah untuk mengasihi, menolong kita agar terhindar dari virus corona. Karena Allah sangat mengasihi kita. Nah, kita dapat melihat dalam Mazmur. Kita sama-sama baca Mazmur ya. Dalam Mazmur pasal 4 ayat 4. Kita baca secara berbalasan ya. Mazmur 4 ayat 4. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami rindu mendengarkan dan membaca firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, kiranya firman-Mu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi kami, menolong kami dalam mendengarkan firman-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Hai Tato. Apa kabarnya hari ini Tato? Nah, Tato, kakak punya suatu pertanyaan kepada Tato. Kalau seandainya Tato dipilih menjadi seorang pemimpin, apakah Tato mau? Nah, ini Tato dipilih menjadi pemimpin orang banyak. Mau Tato? Pemimpin orang banyak? Mau tidak ya? Pikir-pikir dulu Kakak Nelly. Mau. Sekalipun saya masih kecil, saya mau. Nah, sekalipun Tato masih kecil, Tato mau. Nah, ketika Tato diangkat menjadi seorang pemimpin, kira-kira Tato dalam memimpin orang banyak yang dipercayakan kepada Tato itu mengandalkan kekayaan Tato, mengandalkan kekuasaan Tato, mengandalkan kehebatan Tato. Pikir-pikir Kakak Nelly ya. Aku kan masih kecil. Aku ndak kuat. Aku belum punya uang. Bapakku aja punya uang tapi bukan pemimpin. Dia punya uang sedikit. Kalau saya andalkan Tuhan aja deh Kakak Nelly. Tato mengandalkan Tuhan. Iya, Tuhan aja. Adik-adik di rumah, tadi sudah dengar percakapan kakak sama Tato. Ketika dia akan dipilih menjadi seorang pemimpin, dia akan menerima. Apakah adik-adik di rumah juga mau menerima ketika dipilih menjadi seorang pemimpin? Wah, luar biasa banyak yang mau. Nah, dalam cerita kita ini, kakak akan bercerita tentang Musa sebagai pemimpin bangsa Israel. Masih kenal dengan Nabi Musa? Wow, ternyata masih kenal semua dan masih ingat. Musa adalah, ya jangan bisik-bisik dong Kedek. Pemimpin bangsa Israel. Nah, saat ini Bapak Musa sudah tua dan dia tidak bisa memasuki tanah Kanaan yang Tuhan sudah janjikan kepadanya. Tuhan berfirman kepada Musa, Musa, persiapkan Yosua, berkati dan urapi dia untuk menjadi pengganti Musa. Musa seorang yang taat kepada Tuhan. Jadi apa yang Tuhan firmankan, Musa lakukan. Dia memberkati dan mengurapi Yosua untuk menjadi penggantinya sebagai pemimpin bangsa Israel.
Setelah Yosua diberkati dan diurapi oleh Musa, Tuhan berfirman lagi kepada Musa, "Musa, berkati bangsa Israel." Lalu Musa memberkati bangsa Israel sesuai dengan suku-suku mereka. Ada yang diberkati menjadi seorang pemimpin, ada yang diberkati menjadi seorang imam. Nah, adik-adik, setelah Musa memberkati bangsa Israel, Musa naik ke Bukit Nebo. Dia naik ke atas bukit dan dia memandang sekeliling. Wow, ternyata Tuhan sungguh memberkati dan menyayangi bangsa Israel. Dari Bukit Nebo ini dia melihat tanah Kanaan itu sungguh indah dan subur sekali. Hati Musa sangat senang sekali, bahagia sekali. Setelah itu Musa kembali bersama dengan bangsa Israel turun dari Bukit Nebo. Lalu Musa mati. Musa mati pada umur yang ke-120 tahun. Bangsa Israel sangat sedih sekali. Mereka menangis. Kehilangan seorang pemimpin yang taat. Lalu, setelah 30 hari berlalu, bangsa Israel menjadi semangat kembali, menjadi kuat, bahagia, melalui kehidupan mereka menuju ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Di bawah pimpinan Yosua. Nah, adik-adik, Yosua memimpin bangsa Israel dengan penuh rasa takut kepada Tuhan. Yosua taat kepada Tuhan, memimpin bangsa Israel dengan penuh tanggung jawab. Dan dia dipenuhi oleh kuasa Roh Tuhan. Nah, adik-adik, bangsa Israel yang tadinya kembali bersemangat memasuki tanah Kanaan bersama dengan sang pemimpin yang taat kepada Tuhan. Dia yang tadi kita sebut siapa? Iya, Yosua. Jadi Yosua menggantikan nabi siapa? Musa. Pintar. Nah, adik-adik, cerita kita terambil dari kitab Ulangan pasal 34 ayat yang ke-9. Kita sama-sama membaca Alkitab ya. Adik-adik di rumah buka Alkitabnya. Judulnya Kematian Musa. Kita baca ayat yang ke-9. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Amin.
Adik-adik, kita sudah membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Saatnya kita akan masuk dalam aktivitas, yaitu ayat hafalan. Ayat hafalannya pada saat ini terambil dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal 4 ayat 4. Siapkan Alkitabnya, buka, kita akan baca sama-sama ya. Mazmur pasal 4 ayat 4. Kita baca sama-sama dulu ya. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seseorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Sekali lagi ya, kita sama-sama tanpa melihat Alkitab. 3, 2, 1. Mazmur pasal 4 ayat 4. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seseorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Ya, adik-adik, itu ya ayat hafalannya di rumah. Jadi mohon adik-adik untuk menghafal. Terima kasih. Nah, saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur Tuhan melalui persembahan. Tetapi sebelum itu kita membaca nas firman Tuhan. Keluaran 34 terambil dari Keluaran 34 ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan serta berkata, "Jikalau aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, ambillah kami menjadi milik-Mu." Amin. Sambil persembahan kita jalankan, kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini. Kiranya firman-Mu ya Tuhan mengajarkan kami menjadi anak yang setia dan taat kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur untuk persembahan yang kami bawa pada saat ini ya Tuhan. Tuhan memberkati. Dan yang masih ada pada kami, Tuhan juga berkati agar kami dapat mempergunakannya dengan baik dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa buat orang tua kami. Tuhan jaga, Tuhan lindungi mereka agar mereka tetap selalu sehat. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat masa pandemi pada saat ini ya Tuhan. Tuhan lindungi kami dari wabah ini ya Tuhan, dan pulihkanlah negeri ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat pemerintah kami yang bekerja keras pada saat ini untuk menjaga dan melindungi kami. Tuhan juga jaga dan berikan sehat bagi mereka. Tuhan, kami juga berdoa buat Bapak Ibu guru sekolah dan sekolah minggu yang selalu setia membimbing mendidik kami. Tuhan juga jaga mereka, Tuhan lindungi mereka agar mereka selalu sehat dalam membimbing kami. Tuhan Yesus, ini doa kami, ini ungkapan syukur kami. Terimalah doa kami ini, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, saatnya kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru dari Alkitab Perjanjian Baru dari kitab Roma pasal 13 ayat 4.
Ayo adik-adik yang ada di rumah ambil Alkitabnya dari kitab Roma pasal 13 ayat 4. Kita baca bersama-sama ya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, kita punya teman baru. Dia mau memuji Tuhan. Nih teman kita, Jane. kasih Ade Jain, Tuhan Yesus selalu dimuliakan. Nah, kita akan kembali memuji Tuhan, kita berdiri, aku diberkati sepanjang hidupku diberkati Tuhan.
melihat engkau. Amin. Tuhan menolong engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Ya adik-adik, demikianlah ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.